Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali kepada saya pribadi, selaku pembantu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Asada, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Rojikin yang ada di Jakarta Pusat. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salam senggol-senggol, salam kenal. Alhasil alhamdulillah Bung Jepri, mohon maaf sebelumnya saya belum izin, tapi saya sudah mempelajari beberapa konten yang ada di channel Asada Bung Jepri. Intisarinya begini Bung Jepri, saya mengagumi Anda karena bukan saya saja, siapapun menyukai dan berharap Anda tetap jaya mengudara di channel Asada Bung Jepri, karena dengan adanya tanya jawab seputar dunia lain, apalagi kisah-kisah nyata ini jarang ada di YouTube yang ada, kecuali Asada Bung Jepri. Jadi karena kami merasa terbantu untuk konsultasi adanya ini, memang cukup banyak keuntungan-keuntungan kalau kita mengikuti channel Asada Bung Jepri ya. Dengan tanya jawab seputar dunia lain, orang jadi menambah wawasan begitu Bung Jepri. Harapan saya Bung Jepri tetap jaya mengudara Bung Jepri bersama Radio RAS yang ada di channel Asada. Kembali lagi kepada saya pribadi Bung Jepri. Saya kan beberapa bulan yang lalu habis camping Bung Jepri, 3 hari berkemah di bukit di mana adanya Gunung Salak Bung Jepri. Pada saat itu ini saya juga termasuk mewakili teman saya yang satu grup. Ya kalau dibilang teman masih saudara pihak kakak ipar saya. Kebetulan kami satu angkatan kuliah Bung Jepri. Pada saat itu Bung Jepri, kami kan sudah pada kecapean nih, jam 9 malam pada tidur-tiduran lah, ngumpul gitu. Teman saya gelandang main sendiri Bung Jepri, jalan-jalan. Ceritanya begini Bung Jepri, saat itu kan ada teriak-teriak Bung Jepri. Waduh, ada apaan teriak-teriak malam-malam? Lantas teman saya ngomong, jangan-jangan sih itu kali menakan situ yang dari sore nggak nongol. Satunya lagi bilang, saya bilang apa, biarin aja dia jalan-jalan. Satunya lagi bicara, "Is bang, itu teriak-teriak suara kita, teman kita, kali ada kenapa-kenapa nih sampai malam dia." Akhirnya mereka rame-rame Bung Jepri pakai bawa obor, di mana adanya suara teriakan itu ternyata betul juga Bung Jepri. Itu teman saya ya, adik ipar dari kakak ipar saya, dia sudah nyender di mana adanya di kali Bung Jepri. Di pinggir kali dia nyender dalam keadaan sudah pingsan. Disitulah akhirnya diangkat, ditaruh di tenda Bung Jepri. Padahal dari situ ke tenda lumayan Bung Jepri nanjak, karena kami posisi ada di bukit. Setelah dia sadar, dia menceritakan banyak Bung Jepri. Katanya waktu itu ketemu temen, katanya temen lama, baru ketemu udah umur sekian gitu. Udah karena temen lama, saking akrabnya ngobrol dah. Menurut menakan saya dibilangnya katanya di rumah gua Bung Jepri, luas banget. Yang membuat dia bingung, di gua kok terang banget tapi nggak ada lampu ya, padahal malam hari. Dia bilang begitu Bung Jepri. Singkat kata gini Bung Jepri, di saat mereka sudah pada nggak ada, dia ketiduran, bangun kaget, ternyata sudah gelap Bung Jepri. Akhirnya dia
berusaha mencari jalan keluar karena dia ada di dalam gua. Pas ngelihat ada kerlip-kerlip di celah dinding-dinding bukit itu, dia berusaha mencari celah itu. Ternyata berhasil dia keluar dari situ. Tidak disangka Bung Jepri, lubang celah itu ternyata pas dia keluar dia jatuh guling-guling pas di bukitnya Bung Jepri, curam. Dia jatuh di kali, makanya dia teriak Bung Jepri. Untungnya dia teriak, kalau nggak teriak nggak ada yang nolongin kali Bung Jepri. Akhirnya kami tuh satu tenda nih 15 orang, 14 orang lah kan, 15 sama dia. Hadir di situ, ternyata udah pingsan Bung Jepri. Ceritanya begitu dia cerita. Menurutnya sih bilang begini, katanya teman lama baru ketemu, ngobrol, ya kondisi sana sama, teman-temannya banyak, juga ada yang makan lah, ada yang lagi bakar-bakaran lah, macam-macam Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Tapi kenyataannya pada saat teman saya sadar mau mencari celah keluar dari situ, ternyata cuman gundukan doang Bung Jepri, bukanlah yang seperti yang dia lihat. Katakanlah gua lebar, luas, banyak penghuninya. Yang dia lihat ya kayak manusia, terus terang. Pada saat dia ketiduran di situ, dia sadar bangun, ternyata gelap. Ternyata ada di bukit, cuman hanya semacam lubang kecil gitu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas bacakan atensi saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Sodikin yang ada di Jakarta Pusat, terima kasih sebelumnya atas bergabungnya Anda di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Dan kembali kepada saudara Sodikin, dipersilakan Anda kalau memang menyukai konten-konten yang ada di channel Sadam, dipersilakan. Setiap saya mengupload, saya sudah ikhlas, siapapun dia, tanpa harus izin. Karena kami sengaja untuk semua yang kedapatan memang menonton, bukan saja yang terkait. Bahkan di situ memang saya ada beberapa, saya menghadiahkan doa-doa. Dipersilakan kalau memang ada minat, mau jadi seorang peruqyah, mau jadi seorang jawara yang syatria, dipersilakan. Anda dipersilakan satu demi satu dipelajari ya, mudah-mudahan bermanfaat. Harapan saya manfaatkan dengan baik dan bijak ya, jangan untuk kesombongan atau kejahatan. Itu harapan saya seperti itu, kecuali untuk kebaikan. Kembali lagi kepada masalah atensi Anda, saudara Sodikin. Yang Anda bicarakan adalah kisah-kisah nyata saudara Anda. Saudara Anda sudah terhipnotis oleh penghuni gundukan bukit tersebut adanya. Di situ memang banyak sekali. Kalau manusia sudah terhipnotis oleh hal-hal gaib, otaknya dia sudah tercuci, pandangan mata dia hanya memikirkan masalah dunianya, seperti dia merasakan dunia nyata seperti itu. Jadi dunia yang sebenarnya dia tidak merasakan atau melupakan hal itu karena sudah terhipnotis. Jadi dia sudah adaptasi terhadap dunianya dia, seperti itu. Pada saat itu memang yang namanya, sekalipun dia sudah terhipnotis, dia pakai masa atau waktu. Pada saatnya waktunya sudah tiba, seperti yang dia rasakan ketiduran, begitu bangun dia sadar, sesadar-sadarnya baru merasakan yang tadinya ruangan luas, gede, terang benderang, ternyata gelap gulita, dan ternyata cuma hanya gundukan lubang kecil yang ada di tebing ya. Akhirnya dia berusaha menyelamatkan diri, ada celah sedikit, ada kerlip-kerlip lampu di luar sana. Ternyata dia berhasil keluar, tapi jatuh. Ternyata di luar situ adalah tebing yang begitu curam ya. Dia jatuh ke bawah, guling-guling, hingga sampai jatuhnya di kali seperti itu ya. Untungnya dia teriak, akhirnya kalian semua yang ada di tenda mendengarkan, tertolonglah. Seandainya dia tidak sempat teriak, barangkali dia tertolong karena dia dalam kondisi pingsan. Ya untungnya juga dia nyender ya. Coba kalau dia jatuhnya ke air, nggak cepat-cepat ketolong, mati barangkali seperti itu, saudara Sodikin.
Jadi kembali lagi pada Anda saudara sodikin, buat siapapun dia yang sengaja tanpa sengaja mengikuti konten-konten ini, siapapun ini, kita ngambil pengalaman dari saudaranya Bang Sodikin ya. Saya sudah sering wanti-wanti setiap konten, sebelum kita melakukan aktivitas dari rumah akan keluar, bacalah suratul Fatihah, ayat kursi, termasuk ayat 107 sampai ayat 110 di surat Al-Kahfi. Itu akan bagus membantu kita dengan niat apa? Misalnya, ya Allah, lindungilah hambamu, jauhkan kejahatan kezaliman. Saya akan melakukan pekerjaan, tugas kerja, atau mau kemana, terserah apa, tergantung niat kita. Insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kita menghadapi hal-hal seperti itu, Dia akan menghindar dan tidak akan pernah berani mengganggu adanya kita di lingkup tersebut. Yang namanya hal-hal begitu kita tidak bisa disangka-sangka ya. Bisa ketemu di jalan, bisa ketemu satu pohon, ternyata di situ ada rumah gaib. Misalnya kayak seperti tadi baru saja penglihatan dia adalah rumahnya kawan yang seperti gua dan terang benderang. Ternyata cuma hanya sebuah gundukan. Ya karena hal gaib ya. Karena dia sudah terhipnotis, penglihatannya ya wah gitu ya. Demikianlah saudara sodikin yang ada di Jakarta Pusat. Mudah-mudahan Anda paham dan jelas. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga dan kawan-kawan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, ini kita ngambil pengalaman pahit dari kawan atau saudara Anda ya. Agar jangan pernah lupa, sekalipun sesibuk apapun, mau keluar rumah, salam. Sekalipun gak ada orang, kita jawab sendiri. Baca suratul Fatihah, surat Al-Ikhlas apa gitu ya, termasuk surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 dan ayat kursi. Niat karena Allah, insya Allah ya kita bisa kembali ke rumah lagi dengan selamat, jauh dari segala hal-hal godaan-godaan setan di mana saja kita berada ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun sekitarnya. Karena waktu jalan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.